Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullah juma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat ialah kita dapat berkumpul di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Dan salam beriringkan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, yang terhormat kepada Profesor Dr. Alwan Bentri, MPD, dan Ibu Elsa Rahmayanti, MPD, sebagai dosen pengampu. Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan menyajikan materi itu tentang kurikulum 2013. Kelompok 6 sendiri beranggotakan yaitu Eliza Rahmi dengan NIM 210041115, Melani Basra dengan NIM 210041125, lalu saya sendiri yaitu Septiaka Putri dengan NIM 2104137, lalu Siti Nabila Raisah dengan NIM 210041144. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Eliza Rahmi. Kepada Eliza Rahmi, dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi pertama. Baiklah, mohon maaf sebelumnya. Lanjut lagi. Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Lanjut. B. Karakteristik kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 memiliki karakteristik diantaranya isi atau konten kurikulum, yaitu
Kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti satuan pendidikan dari kelas, lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari dalam satuan jenjang pendidikan sekolah dan dalam mata pelajaran. Lanjut. Selanjutnya, kompetensi dasar atau KD merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD atau MI dan untuk pelajaran di kelas tertentu untuk SMP atau MTS, SMA, SMK. Kompetensi inti dari kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah pada sikap dan pada jenjang pendidikan menengah berimbang antara sikap dan kemampuan intelektual, kemampuan kognitif tinggi. Kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan prinsip akumulatif saling memperkuat atau suatu pelajaran dari jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal oleh kompetensi inti. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan dari setiap KD. Lanjut, Kak. C. Dasar landasan kurikulum 2013. Yang pertama, landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum merupakan suatu kebijakan publik yang didasarkan pada filosofis bangsa dan keputusan yuridis dalam bidang pendidikan. 2. Landasan filosofis. Pendidikan juga harus memberikan dasar bagi kehidupan bangsa dengan segala aspek kehidupan bangsa yang mencerminkan karakter bangsa masa kini. Selanjutnya dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Eliza Rahmi sebagai pemateri kedua. Selanjutnya kepada Melanie Basra sebagai pemateri kedua, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Eliza Rahmi tadi. Yang ketiga itu ada landasan teoritis. Kurikulum pengembangan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar teori pendidikan berbasis kompetensi, berdasarkan standar pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas hasil belajar minimal yang berlaku untuk setiap kurikulum. Yang keempat, ada landasan empiris. Dewasa ini menyelesaikan masalah dengan kekerasan dan kasus pemaksaan kehendak sering muncul di Indonesia. Kecenderungan ini juga menimpa generasi muda. Selanjutnya, yang ke-D, konsep dasar pembelajaran kurikulum 2013. DIKS membagi konsep pembelajaran dalam 3 pengertian, yaitu pengertian kuantitatif, yang mana penularan pengetahuan dari guru kepada siswa. Guru untuk menguasai ilmu yang disampaikan kepada siswa sehingga memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya ada pengertian institusional, yaitu penataan segala kemampuan mengajar sehingga berjalan efisien. Guru harus selalu siap dalam mengataskan berbagai teknik mengajar. Selanjutnya ada pengertian kualitatif, yang mana upaya guru untuk memudahkan belajar siswa. Peran guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga melibatkan siswa dalam aktivitas belajar yang efektif dan efisien. Selanjutnya yang bagian E, ada implikasi kurikulum 2013.
Yang pertama ada implikasi bagi guru. Kurikulum 2013 memerlukan guru PPKN yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan pengalaman agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan mudah mengingat. Harus mengintegrasikan pelajaran IPA dan IPS dalam pembelajarannya. Yang kedua, ada implikasi bagi siswa. Siswa mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk bekerja baik secara individu, pasangan, kelompok kecil, ataupun klasikal. Dan siswa mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan memecahkan masalah. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melanie Basa sebagai pemateri kedua. Selanjutnya, pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Siti Nabila Raisa. Kepada Siti Nabila Raisa, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang digunakan secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran atau by design, maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkan atau by pemanfaatan. Pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Yang kedua, implikasi terhadap pengaturan ruangan. Suasana bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Peserta didik tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat duduk di tikar karpet. Kegiatan bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, implikasi terhadap pemilihan metode. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran terintegrasi, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu menyiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multimetode. Misalnya, percobaan, bermain peran, tanya jawab, demo, dan bercakap-cakap. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan kurikulum 2013. Kelebihan kurikulum 2013, yang pertama, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alami atau kontekstual karena fokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Dalam hal ini, peserta didik merupakan subjek belajar dan proses belajar secara alami dalam bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan. Baiklah, selanjutnya saya alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Nabila Raisa. Selanjutnya materi yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu kelebihan dari kurikulum 2013 yang kedua, yaitu kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan lainnya. Penguasaan pengetahuan dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu. Lalu yang ketiga itu ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Lalu yang keempat yaitu lebih diutamakan pada pendidikan karakter. Selain kreatif dan inovatif,
Pendidikan karakter juga penting, yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Misalnya, pendidikan budi pekerti luhur dan karakter yang harus diintegrasikan ke semua program studi. Selanjutnya itu asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa atau anak kota. Kadang-kadang anak desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Lalu yang kedua yaitu kelemahan kurikulum 2013. Nah, yang pertama, pemerintahan seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru tidak pernah terlibat langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Yang kedua, tidak ada kesinambungan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Kesinambungan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN masih diberlakukan. Dan yang terakhir yaitu pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun ilmu pelajaran-pelajaran tersebut berbeda. Sekian penyampaian materi dari kelompok 6. Untuk sesi selanjutnya kami lanjutkan di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.